Saya ingin bertanya tentang masalah yang sudah saya pendam selama hampir 5 tahun. Saya seorang janda dan suatu hari ada pria yang mengajak saya menikah secara batin. Dia memiliki teman yang memiliki guru dan guru tersebut mengatakan bahwa nikah batin itu sah selama tidak dibuat mainan. Saya menerima ajakan tersebut dan menikah secara batin dengan suami saya meski kami terpisah jarak jauh. Saya merasa sudah memiliki suami meski hanya menikah secara batin dan saya tidak menerima laki-laki lain. Beberapa waktu kemudian saya hamil dan melakukan akad nikah secara sah. Pertanyaan saya, apakah anak saya ini dianggap anak zina atau tidak? Dan apakah nikah batin itu halal atau haram? Mohon penjelasannya agar saya tidak terus dihantui rasa bersalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nikah batin itu? Kita tidak tahu apa nikah batin. Nikah batin ketemunya beneran, itu kan nggak bener sampai hamil itu ya. Apa nikah batin? Mohon maaf, ini ada istilah-istilah baru begini. Nikah ada nikah sir, istilah nikah sirri itu adalah nikah yang tidak, atau bawah tangan nikah yang tidak dibawa ke mahkamah, itu nikah sirri. Kalau nikah batin kami belum tahu apa itu nikah batin. Ini jangan-jangan ini ada kelompok-kelompok aneh nikah batin yang nikah berdua saja, mobil itu nikah, nggak sah. Terserah namanya nikah batin kayak nikah apa saja, yang penting jika memenuhi syarat maka nikahnya adalah sah. Mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki adalah bukan mahram atau orang yang boleh saling menikah, jelas. Kemudian ada wali, kemudian ada 2 saksi, kemudian ada akad nikah, selesai. Terserah diberi nama batin kayak atau apa saja, nggak penting itu. Saya tidak tahu masalah itu. Nah, ini perlu dijelaskan tentang nikah batin. Terus penasihat untuk semuanya, jangan gampang percaya dengan istilah cara-cara nikah. Kalau bukan ulama yang mengajari kepada anda, ulama yang sesungguhnya, yang punya pengalaman belajar dunia fikih, biarpun nanti seandainya ulama itu memberikan pendapat kepada anda, pendapat-pendapat seperti tiba-tiba, oh ini kasus tertentu saya ikutkan kamu madhab Maliki, Hanafi, sehingga wali ini perlu dipending, nggak apa-apa karena satu hal. Tapi harus ikut ulama yang terbukti dia punya pengalaman melanglang dalam dunia fikih, yang mengerti tentang hukum. Jangan orang tiba-tiba anda kenal kemarin langsung pakai nikah apa tadi, nikah batin, hamil, ini nikah batin. Saya tidak paham masalah itu. Hanya terserah itu apa yang terjadi. Yang jelas jika memenuhi syarat-syarat pernikahannya, syarat rukun pernikahan adalah sah, biarpun belum dicatat di mahkamah. Hanya kami ingatkan pada semuanya, jangan gampang terpesona dengan omongan sebagian orang yang mengaku dirinya ustadz tapi tidak dengan fikih yang benar. Anda nikah batin, nikah ini dan sebagainya. Sangat sederhana kalau orang mau memahami dunia fikih, sangat sederhana nikah. Kalau ternyata saksi, kalau seandainya walinya misalnya, wali bisa saja dengan cara dibawa ke hakim, namanya wali hakim, atau nanti dengan cara tahkim, tapi harus ada 2 saksi. Ada solusinya, tapi ulama mengatakan, tapi istilah nikah batin kami tidak mau, belum mengerti. Kalau memang memenuhi syaratnya sudah dianggap sah. Saya tidak tahu itu. Kalau tidak, ya tidak dianggap sah. Anaknya bukan anaknya. Kalau tidak sah, nggak pakai saksi, cuman berdua langsung, aku nikahkan diriku kepadamu bang, aku terima pernikahanmu ini nikah batin. Batin maksudnya cuman kita yang tahu. Ya zina itu enak aja, nikah batin nggak ada orang. Kalau itu maksudnya nggak dibenarkan. Dan ketahuilah, untuk mencari halal itu mudah, jangan melakukan yang haram. Nikah itu mudah, halal itu gampang. Jangan mencoba mencicipi yang haram. Haram adalah membawa murka Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Jadi kalau memang pernikahannya tidak memenuhi syarat rukunnya, maka dianggap tidak sah. Dan karena tidak sah, anak itu tidak ada hubungannya dengan ayahnya tadi atau suaminya, suami batinnya tadi, nggak ada hubungannya. Tapi kalau pernikahannya sah, adapun masalah surat itu belum diurusi, tetap saja sambung nasab kepada orang yang menikahi dan menghamilinya. Itu saja, hanya yang lebih penting untuk kami ingatkan, hati-hati dalam urusan pernikahan, jangan gampang terpesona dengan omongan orang-orang yang pakai istilah-istilah aneh-aneh. Bahkan kadang-kadang ada apa itu, pernah ada perkumpulan orang yang pakai baju yang bagus-bagus menutup aurat tapi tukar-tukar istri, alasannya apa itu?
Di mana itu? Saya dengar berita itu betul atau tidak? Ini kok gampang terpesona dengan model-model begitu ini? Haram, nggak boleh. Zina. Maka hati-hati, maka urusan pernikahan, pastikan kalau Anda menikah yang mendesak sekali, mendadak sekali, problem kayak apapun, jangan lupa bertanya kepada ahli ilmu, orang yang mengerti masalah fikihnya untuk menghalalkan pernikahan tersebut. Wallahu a'lam bishawab.